Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu di UPT SMP Negeri 24 Gresik. Di sini Ibu perkenalkan sebelum memberi materi MPLS, saya Bu Sri Utami, guru IPA. Anak, sebelum saya menjelaskan materi MPLS, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapat syafaat berguna bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang materi, pengenalan tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Tentunya kalian sudah tahu, pada beberapa bulan yang lalu, bulan Desember, kita sudah didengung-dengungkan tentang COVID atau Corona. Kalian sebagai siswa harus tahu pasti apa itu COVID-19. COVID-19 itu coronavirus disease tahun 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus anak-anak, bukan hewan, bukan manusia. Virus ini dilaporkan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita perhatikan bentuk gambar seperti ini tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata biasa, kecuali kalau menggunakan mikroskop. Selanjutnya anak-anak, COVID-19 ini proses penyebarannya sangat luas, dari manusia ke manusia melalui tetesan cairan atau melalui hidung dan mulut. Kemudian pada saat orang terinfeksi batuk atau bersin, dan batuk atau bersin tersebut terhisap ke dalam paru-paru orang lain melalui hidungnya, seperti cara penularan flu. Ini merupakan proses penyebaran yang sangat umum kita temui setiap hari. Yang ketiga, cairan orang yang terinfeksi menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mata atau hidung, sehingga kita akan terkena COVID-19. Maka dari itu, mari kita menjaga kesehatan. Nah, contoh ini, gambar bersin. Ini sebaiknya ditutup. Jangan dibiarkan virus menyebar di udara. Berbahaya. Anak-anak, gejala COVID-19 ini perlu kalian ketahui. Yang pertama, panas tubuh lebih dari 38 Celcius, biasanya menggunakan alat ukur suhu badan. Kemudian pilek, keluar liur atau ingus. Yang ketiga, nyeri tenggorokan. Yang keempat, batuknya berlendir. Dada terasa nyeri, sesak saat bernapas, dan badan terasa lelah. Gejala saluran pernapasan ini muncul 1-14 hari. Nah, itu yang disebut dengan terpapar virus, sehingga menimbulkan komplikasi sindrom pernapasan akut, nantinya menuju ke gagal ginjal bahkan kematian. Nah, untuk mendeteksi apakah kalian terdeteksi COVID atau tidak, atau masih gejala atau yang lain, ini menggunakan pengujian sampel darah atau rapid test. Menggunakan rapid test baru diketahui positif atau negatif. Selanjutnya tes uap atau disebut dengan swab. Ini pengambilan lendir di tenggorokan. Ini menggunakan sampelnya untuk tes lendir. Dan yang ketiga, di rongsen, mengetahui keadaan di paru-paru atau dada, mendeteksi cairan yang ada di paru-paru.
Sayangnya anak-anak, sampai detik ini, sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona tersebut. Vaksin ini suatu cairan yang digunakan untuk menangkal, tapi sampai detik ini belum ada yang menemukan. Mari kita berdoa. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ditemukan vaksin COVID-19. Tetapi kita setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkitnya penyakit virus ini. Cara mencegah penyebaran COVID-19 yaitu stay at home selama pandemi. Dikatakan pandemi, perlu kalian tahu, pandemi itu wabah penyakit global atau penyakit yang menyebar di seluruh dunia melampaui batas, maka disebut pandemi. Maka agar kita terhindar, 1, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 2, selalu mencuci tangan dan mandi setelah kegiatan di luar rumah. 3, membersihkan permukaan badan yang sering digunakan. 4, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, jangan bosan-bosan di dalam rumah, karena kita tidak tahu kita yang membawa, teman kita atau yang lain. Lebih baik kita menjaga diri. Mencuci tangan menggunakan sabun anak-anak, jangan air saja. Selanjutnya, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, social distancing. Jangan bergerombol. Biasanya anak-anak sukanya bergerombol. Mari kita hindari. Menggunakan masker penutup hidung, penutup mulut, ini lebih bagus. Dalam beberapa menit, masker itu dibuka, anak. Jangan ditutup terus selama 24 jam. Tidak bagus bagi kesehatan. Karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi sering-sering dibuka. Yang ketiga, hindari menyentuh hewan atau unggas. Hewan liar atau unggas liar. Bahaya ini anak. Walaupun hewan kesayangan. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, nih contoh. Membersihkan perabot rumah atau alat-alat di rumah agar terhindar dari virus. Jangan bosan-bosan kita membersihkan benda yang ada di rumah. Nih, mencuci dengan air mengalir, menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker. Nah, lebih keren kan menggunakan masker? Ya. Walaupun tidak kelihatan. Jarak antar teman 2 meter. Nah, ini hewan unggas yang liar. Berolahraga, makanan yang bergizi. Jangan seperti ini, tidak bagus ini. Makan terlalu banyak tidak bagus bagi kesehatan. Bagaimana pengobatan COVID-19? Perlakuan yang diberikan pada penderita diisolasi atau dikarantina. Ini pengendalian infeksi mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, terapi cairan, pemberian obat melalui pembuluh darah, infus. Kalau kalian ke rumah sakit, ada di atas digantung cairan, itu namanya terapi cairan. Kemudian terapi simptomatik. Ini menggunakan obat, bisa pil, bisa sirup, meredakan gejala nyeri, demam, sakit kepala. Kemudian yang keempat, ventilator, alat pernafasan tambahan bila tidak bisa bernafas. Dan yang terakhir, antibiotik bila sudah kena infeksi bakteri. Nah, demikian tadi materi COVID-19 yang disampaikan oleh Bu Guru. Nah, untuk mengetahui apakah kalian mengerti, tahu, dan sebagainya, ini ada umpan balik. Saya kira kalian lebih pinter, lebih mengerti, dan memperhatikan tadi.
Jelaskan apa yang kamu tahu tentang pandemi COVID-19. Sebutkan 3 dampak positif bidang kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Jelaskan dampak negatif COVID-19 dengan pendidikan secara umum dan jelaskan 3 cara mencegah penyebaran COVID-19. Dikerjakan mengetahui kemampuannya masing-masing. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.